Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yulinda Amelia Restu dari kelas 10 ULP 2, nomor absen 33. Di sini saya akan mempresentasikan tentang tugas saya, berisikan sejarah masuknya bangsa Belanda ke Indonesia. Materi yang akan saya bahas yakni mempresentasikan tentang masuknya bangsa Belanda ke Indonesia, kapan, di mana, dan apa tujuan mereka, tokoh, serta hasil yang mereka dapatkan. Kapan dan di mana awal masuknya, para penjelajah Belanda pertama kali masuk ke Kepulauan Nusantara pada tahun 1595 dengan 4 buah kapal, 64 pucuk meriam, dan 249 orang yang dikomando oleh Cornelis de Houtman. Keberangkatan mereka ke Indonesia berpedoman pada buku Itinerario atau Garis Perjalanan karya Jan Huygens van Lieshoten. Ekspedisi pertama Belanda berhasil mendarat di Pelabuhan Banten. Namun, rombongan ini diusir penduduk pesisir karena mereka bersikap kasar dan sombong. 2 tahun berikutnya, Belanda tetap berusaha datang ke Indonesia. Kali ini dipimpin oleh Jacob van Eyck. Tujuan Belanda ke Indonesia. Yang pertama, kedatangan Belanda di Indonesia adalah mencari rempah-rempah untuk memenuhi kekosongan khas Belanda. Yang kedua, Gold Glory Gospel. Yang ketiga, memperluas kekuasaan. Tokoh. Yang pertama, Pieter Both, Gubernur Jenderal Hindia Belanda pertama. Yang kedua, Jan Pieterszoon Koen, pendiri kota Batavia. Yang ketiga, Herman Willem Daendels, pembangun jalan raya pos dari Anyer hingga Panarukan. Yang keempat, Johannes van der Bosch, yang menerapkan sistem tanam paksa. Yang pertama, Pieter Both. Pieter Both tahun 1568 sampai 1615 adalah Gubernur Jenderal Hindia Belanda pertama. Dia dalam masa jabatannya, dia berhasil mengusir Spanyol dari Tidore, memperkuat kekuasaan VOC di Maluku dan menaklukkan Timor Barat dalam kekuasaan VOC. Yang kedua, Jan Pieterszoon Koen. Jan Pieterszoon Koen tahun 1587 sampai 1629 adalah Gubernur Jenderal Hindia Belanda keempat. Dalam masa jabatannya, Belanda melakukan Jayakarta dari Kesultanan Banten. Di atas reruntuhan kota ini, Belanda membangun kota Batavia, yang kemudian menjadi ibu kota Hindia Belanda. Koen juga berhasil menghalangi upaya Kesultanan Mataram untuk menaklukkan Batavia dari Belanda. Yang ketiga, Herman Willem Daendels. Herman Willem Daendels tahun 1762 sampai 1818 adalah Gubernur Jenderal Hindia Belanda yang memerintah pada tahun 1808 sampai 1811. Ketika Belanda berada di bawah pengaruh Prancis, tugas utama Daendels adalah mempertahankan Hindia Belanda dari kemungkinan serangan Inggris yang saat itu sedang berperang dengan Prancis. Untuk mempertahankan Hindia Belanda, Daendels membangun jaringan jalan raya Jawa yang disebut sebagai Jalan Raya Pos. Jalan raya ini membentang dari Anyer di barat Pulau Jawa ke Panarukan di Jawa bagian timur. Dan yang keempat, Johannes van den Bosch. Johannes van den Bosch tahun 1780 sampai 1844 menjabat sebagai Gubernur Jenderal Hindia Belanda pada tahun 1830 sampai 1833. Saat menjadi Gubernur Jenderal di Hindia Belanda, Johannes van den Bosch menerapkan kebijakan Kulturselsel yang bertujuan memberikan keuntungan sebesar-besarnya pada pemerintahan kolonial dan mengisi kas negara Belanda. Sistem tanam paksa.
atau kultur sel-sel adalah sistem ekonomi yang diterapkan di Hindia Belanda dengan memaksakan penanaman tanaman produksi yang kemudian diwajibkan untuk dijual kepada penjajah Belanda. Dampak negatif penjajahan Belanda di Indonesia terhadap bangsa Indonesia antara lain yang pertama, kehidupan bangsa Indonesia menjadi sangat miskin, terbelakang, dan memprihatinkan karena berbagai penindasan oleh pemerintahan kolonial Belanda yang selalu bersikap sewenang-wenang terhadap bangsa Indonesia. Yang kedua, banyaknya peperangan atas berbagai kekerajaan di berbagai daerah Indonesia yang dilakukan pemerintah kolonial Belanda mengakibatkan banyaknya masyarakat Indonesia yang meninggal. Yang ketiga, terpecahnya masyarakat Indonesia karena politik adu domba pemerintah kolonial Belanda. Yang keempat, kehidupan bangsa Indonesia yang terkekang karena dikendalikan oleh pemerintah kolonial Belanda. Dampak positif penjajahan Belanda di Indonesia terhadap bangsa Indonesia antara lain yang pertama adalah wilayah Indonesia menjadi pusat aktivitas pelayaran dan perdagangan karena membangun pelabuhan oleh pemerintah kolonial Belanda. Yang kedua, banyaknya pusat aktivitas industri yang dibangun membutuhkan tenaga kerja sehingga berperan mengurangi angka pengangguran di Indonesia. Yang ketiga, terhubung dan berkurangnya jarak tempuh antar daerah di Indonesia karena pembangunan jalan-jalan di darat oleh pemerintah kolonial Belanda. Yang keempat, bermunculannya kaum intelektual yang cerdas di antara masyarakat bangsa Indonesia yang berguna sebagai bibit pemimpin karena membangun berbagai sekolah serta program pengairan yang dilaksanakan pemerintah kolonial Belanda. Yang kelima, pembangunan jaringan saluran irigasi yang dibangun pemerintah kolonial Belanda yang berguna untuk membantu pengairan lahan-lahan milik petani Indonesia. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf jika banyak salah kata. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.